Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak semuanya? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan selalu dalam kesehatan. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bertemu lagi dalam pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti, yaitu pada materi hidup bersih dan sehat, submateri peduli lingkungan. Sebelum kita mulai pelajarannya, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas shalihin. Peduli lingkungan. Apa itu peduli lingkungan? Peduli adalah memperhatikan atau memiliki perhatian pada sesuatu. Yang berarti peduli lingkungan adalah memiliki perhatian pada lingkungan kita. Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan alam semesta beserta isinya untuk dimanfaatkan oleh manusia dengan baik. Itu salah satunya yaitu alam dengan segenap apa yang di dalamnya, termasuk makanan dan minum yang siap untuk kita manfaatkan. Menjaga lingkungan sama dengan menjaga amanah terhadap apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya, ketika kita menjaga lingkungan kita, itu sama dengan kita mengungkapkan rasa syukur terhadap apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap kita sebagai manusia, sebagai untuk kita menunjang dalam kehidupan kita selama di dunia ini. Allah berfirman dalam surah Ar-Rum ayat ke-41, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Zuharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nasi liyudhiqahum ba'dhallazi 'amilu la'allahum yarji'un. Artinya, telah tampak kerusakan di darat, di lingkungan, di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka agar mereka kembali ke jalan yang benar. Dalam ayat ini adalah sebuah peringatan kepada manusia untuk selalu menjaga lingkungan, untuk menjaga alam yang sudah Allah siapkan untuk kita. Karena ketika manusia tidak menjaga lingkungannya, malah merusak lingkungan, maka Allah akan memberikan cobaan berupa bencana alam yang dimana itu adalah salah satu perbuatan atau penyebabnya itu dari manusia itu sendiri. Oleh karenanya, kita harus senantiasa menjaga lingkungan kita untuk tetap bersih, lingkungan kita untuk tetap terjaga dan nyaman untuk kita tempati. Kerusakan lingkungan akibat peristiwa alam. Kerusakan lingkungan beberapa ada hal yang disebabkan oleh alam seperti halnya tsunami, kemudian ada angin puting beliung atau angin topan, kemudian ada badai. Nah, itu beberapa peristiwa alam yang menyebabkan kerusakan lingkungan. Nah, dari kesemuanya ini tentunya lingkungan kita akan menjadi rusak. Oleh karena itu, kita harus senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dijauhkan dari berbagai macam bencana alam yang terjadi di lingkungan kita. Yang kedua, kerusakan lingkungan akibat perilaku manusia. Yang pertama adalah banjir. Yang kedua adalah tanah longsor. Yang ketiga, pencemaran lingkungan dan lain sebagainya. Akibat perilaku manusia ini banyak hal yang dirugikan. Tidak hanya orang itu sendiri, tapi orang lain dan tentunya lingkungan. Seperti halnya banjir. Banjir diakibatkan oleh penaikan air dari sungai, ya, sehingga lingkungan kita menjadi tergenang air atau air lebih tinggi daripada lingkungan kita. Oleh karenanya, kita senantiasa jangan sekali-sekali membuang sampah di sungai, karena ketika sungai tersumbat, air akan naik ke permukaan. Kedua, tanah longsor. Tanah longsor diakibatkan oleh tangan manusia atau perilaku manusia di mana
manusia secara berlebih-lebihan menambang pasir, mencari emas yang ada di dalam pasir atau di bumi. Oleh karenanya tanah tidak stabil, kemudian pohon-pohon banyak ditebang sembarangan. Oleh karenanya resapan air serta kekuatan tanah menjadi berkurang. Akhirnya tanah menjadi longsor dan nantinya menimpa rumah-rumah warga dan seterusnya, jalanan. Nah, oleh karenanya perilaku tersebut perlu kita hindari. Yang ketiga, pencemaran lingkungan. Pencemaran lingkungan ini banyak halnya yang dirugikan, termasuk kita sendiri, bahkan hewan-hewan yang berada di sekitarnya. Ya, ketika pabrik-pabrik dengan lingkungannya itu menyebabkan baik membuang limbah ke sungai atau ke laut, polusi udara, dan sebagainya, mencemarkan lingkungan sehingga sumber air yang didapat menjadi buruk, kemudian udara yang kita hirup menjadi kotor. Akhirnya semua mendapatkan kerugian akibat dari ulah manusia itu sendiri. Oleh karenanya, seperti yang tadi dikatakan dalam surah Rum ayat 41, kita harus senantiasa menjaga lingkungan dan tidak sekali-kali untuk merusak lingkungan, karena akan nantinya diberikan seperti bencana yang dimana pada dasarnya itu adalah perilaku manusia itu sendiri. Perilaku merusak lingkungan salah satunya ialah menebang pohon sembarangan. Menebang pohon tanpa menanam kembali itu hal yang buruk dan tentunya nanti akan merusak lingkungan. Tanah-tanah menjadi gersang, kemudian akan terjadi pemanasan global dan sebagainya. Yang kedua, membuang sampah sembarangan. Tentunya seperti yang dijelaskan sebelumnya, bahwa membuang sampah sembarangan nantinya akan menyebabkan air menjadi tercemar, nanti akan menjadi penyumbatan dan banjir sebagainya. Oleh karena itu, sekali ini jangan membuang sampah sembarangan atau di sungai dan sebagainya, tapi buanglah pada tempatnya. Ketiga, penambangan berlebihan. Itu penambangan berlebihan pasir, emas dan sebagainya nantinya akan merusak lingkungan kita. Caranya menambang atau sesuai dengan kebutuhan, tidak perlu berlebih-lebihan. Cara menjaga lingkungan yang pertama ialah menanam pohon di lingkungan sekitar. Itu adalah salah satu dari cara kita untuk menjaga lingkungan kita. Rawat tanaman yang ada di lingkungan kita merupakan sama sebagai menjaga lingkungan. Selanjutnya, yaitu berhenti atau tidak menebang pohon sembarangan adalah salah satu bentuk dengan menjaga lingkungan kita. Yang terakhir ada membuang sampah pada tempatnya, adalah salah satu juga dari cara kita menjaga lingkungan. Banyak hal sebenarnya cara-caranya yang bisa kita lakukan, yaitu menghemat energi, menggunakan air secukupnya. Itu adalah salah satu bentuk dari menjaga lingkungan kita untuk tetap bersih dan nyaman. Apa hikmah dari peduli lingkungan? Yang pertama ialah alam terjaga, kemudian yang kedua terhindar dari penyakit karena tidak adanya bencana alam atau bencana yang disebabkan oleh manusia. Menunjukkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita menjaga lingkungan kita. Kemudian Allah pasti menyayangi orang-orang yang itu saja yang bisa disampaikan. Mari kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.